Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Cynthia dari kelas 12 OTKP 3. Saya akan menceritakan kembali sejarah novel tentang ayat-ayat cinta. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya novel Habibur Rahman El-Shirazi. Novel ini pertama kali terbit sebagai cerita bersambung dalam harian Republika. Setelah diterbitkan secara bersama oleh dua penerbit, yaitu Penerbit Republika dan Pesantren Basmalah Indonesia, sebagai satu novel utuh pada Desember 2004. Karya ini menjadi salah satu novel laris atau bestseller pada tahun 2000-an di Indonesia. Sejak penerbitan pertamanya, novel ini terjual rata-rata sebanyak 7.142 eksemplar per bulan. Ukuran fisik buku 13,5 x 20,5 cm. Ketebalan 419 halaman. Dikurangi 14 lembar pendahuluan dan 16 lembar penutup. Cetakan pertama novel ini terbit bulan Desember 2004. Pada bulan Desember 2007, novel karya Habibur Rahman ini sudah mencapai cetakan yang ke-30. Pada tahun 2005, karya ini meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu peraih Pena Award dan penghargaan The Most Favorite Book 2005. Karya ini juga menjadi inspirasi salah satu lagu yang diciptakan oleh Rosa. Lagu ini yang kemudian menjadi soundtrack dari novel Ayat-Ayat Cinta. Karya ini juga diubah menjadi sebuah film dengan judul yang sama pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Selain menjadi kajian akademis di perguruan tinggi, beberapa pembicaraan mengenai novel ini didapati dalam blog. Misalnya, makalah dengan judul Analisis Unsur Intrinsik dan Nilai Agama dalam Novel Ayat-Ayat Cinta, karya agama dalam novel. Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi yang ditulis oleh Prilian Argita Salama. Makalah ini merupakan tugas dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa karya novel ini diminati oleh remaja dan menjadi bahan untuk pembelajaran di sekolah. Contohnya ya seperti ini. Nuansa keislaman sepanjang novel ini membuat pengarangnya Habibur Rahman El-Shirazi disebut-sebut sebagai Hamka kecil karena novelnya mengingatkan kita pada di bawah lindungan Ka'bah. Karya Hamka yang sama-sama bermain di tanah Arab. Suasana yang dibangun diperkuat dengan penggunaan bahasa Arab formal atau fusha dan informal atau amiyah hampir dalam setiap paragrafnya. Catatan-catatan kaki yang sudah disediakan menjadi sangat berguna. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab pasaran yang digunakan di sana-sini berhasil membawa pembaca ke dalam latar novel yang bernuansa sosial budaya Timur Tengah. Ayat-Ayat Cinta adalah karya sastra yang berhasil memadukan dakwah, tema cinta, dan latar belakang budaya Islam dituturkan dengan memakai penceritaan orang pertama, yaitu aku. Label novel pembangun jiwa pada jilidnya dan predikat sastra Islami yang diberikan oleh para pembacanya tidak membuat novel ini menjadi sebuah pemaksaan dogmatis yang kering. Amanat atau pesan yang disampaikan tidak terasa
menggurui. Gaya bahasa yang halus ketika melukiskan suasana alam Mesir di musim panas sudah terasa sejak baris-baris pertama novel. Kota Mesir yang menjadi latar belakang cerita ini dibangun dengan begitu mengesankan karena pengarang mengalami sendiri sehari-hari di kota Mesir. Gambaran kehidupan tokoh utama Fahri yang demikian mengesankan membuat kita berkesimpulan bahwa Fahri tidak lain adalah pengarang sendiri. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, tokoh utama yang diwarnai dengan kisah hubungan lelaki dengan perempuan. Fahri adalah seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Ia selalu berusaha meneladani Rasulullah SAW dalam segala tindakan tanduknya. Hal itu tercermin dari perilakunya sehari-hari, baik di dalam bertetangga, berinteraksi dengan lawan jenis, maupun dengan sesama muslim ataupun non-muslim. Dakwah adalah aktivitas kesehariannya. Bagi Fahri, dakwah bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Diceritakan bagaimana ia menjelaskan hukum interaksi laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram kepada tetangganya, Maria yang merupakan pemeluk Kristen Koptik yang taat. Perasaan Fahri diceritakan dengan baik ketika ia harus menjadi rebutan 3 orang perempuan. Pada bagian cerita Bulan Madu, Fahri dan Aisyah digambarkan terjadi adegan percintaan yang selalu merupakan bagian penting dari suatu novel asrama. Disinilah terlihat kelebihan lain novel ini yang menceritakan hubungan suami istri tetapi tidak terjatuh ke dalam kevulgaran. Inti plot adalah kisah cinta segi empat antara Fahri, pelaku utama yaitu aku, dengan Aisyah, Maria, dan Naura. Dalam hubungan persahabatan yang diwarnai getar-getar isyarat cinta antara Fahri dengan ketiga gadis itulah plot novel ini berkembang. Pada akhir cerita, Fahri menikahi Aisyah sebagai akhir kendali alur cerita dan sumber-sumber ide pencerahan. Kehidupan Fahri berusia 180 derajat ketika ia menikah dengan seorang muslimah Turki. Dari seorang mahasiswa miskin yang berangkat ke Mesir dengan menjual sawah warisan keluarga satu-satunya, ia menjadi suami pemilik perusahaan besar yang laba bulanannya berkisar miliaran rupiah. Hidupnya pun menjadi seperti mimpi, tinggal di apartemen yang berada di kawasan elit Kairo yang juga merupakan tempat tinggal para selebriti kota Mesir, memiliki istri yang soleha, cantik, dan kaya raya. Keimanan dan keikhlasan Fahri diuji ketika ia harus masuk penjara karena difitnah sebagai pemerkosa. Di dalam penjara pun Fahri tetap menjalankan ibadah sunnah seperti sholat tahajud dan ajaran Islam lainnya. Tak hanya itu, sekalipun di penjara ia tetap menimba ilmu dari seorang guru besar ekonomi yang dipenjara karena kritik-kritik pedasnya. Dari sini Fahri sudah bertindak sebagai santri salaf yang haus ilmu. Selain cobaan di dalam penjara, Fahri juga menghadapi godaan berupa tawaran untuk menyuap agar ia bisa dibebaskan. Terbersit juga ide untuk memberikan kesaksian palsu untuk memberi kesan bahwa orang yang dipenjara tidak bersalah. Namun ia tetap memegang teguh prinsip untuk tetap berjalan berdasarkan tuntunan Al-Quran. Dalam kasus Fahri, kebenaran tetap tak dapat disembunyikan. Akhirnya ia dapat bebas dari penjara sebelum masa hukuman berakhir.
berkat kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang tadinya memberikan kesaksian palsu. Dari novel Ayat-Ayat Cinta ini kita mengambil kesimpulan, yaitu selalu mentaati ajaran agama masing-masing, tidak untuk menuntut atau mengikuti orang-orang yang tidak baik atau tidak benar. Tetap di jalan masing-masing dan percaya diri bahwa kebenaran itu ada, tidak melakukan hal-hal yang tidak untuk dilakukan diri sendiri ataupun orang lain. Terima kasih. Sekian dari saya, Nita Cynthia, kelas 12 OTKP 3, dalam menceritakan kembali sejarah novel ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.